Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Lukman Hakim SPD. Saya bertugas di SD Harapan Bupati Cibinong sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pagi ini? Good morning everybody. How are you today? Thank you. Sabaul khair. Kaifalukum? Kaifalillah? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran PAI. Ahmad Rasid, Ar-Rahim, Ahmad Syauqi, Airis Sigata. Tidak masuk kenapa? Alfa izin. Izin ya. Harga Juna. Al ada. Dianatia. Terus Cepi Ayudia. Cinta Kaputri. Cinta Kaputri masuk gak? Masuk. Ya, alhamdulillah ya, semuanya ada 2 orang yang tidak masuk ya. Jadi masuk 2 orang tidak masuk. Selanjutnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar hari ini ya. Coba tolong ketua kelas berdoa dulu. Istaizu ikra'u dua. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menjadikan wakil syariah itu ya. Silakan boleh berdiri. Ya. Kita mau mendengarkan Asmaul Husna dulu ya. Nah, nanti silakan diikuti. Ya Allah. Ya
memperbaiki surat Atin ya. Silakan dibuka teman-teman buku paketnya ya. Di halaman 98 ya. Nah, halaman 99. Ya. Ya, halaman 99 ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengkaji dan mengkaji surat Atin. Sudah ketemu? Ya. Baik, sebelum materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai ya apabila teman-teman sudah mempelajari bab ini. Kita ambil 3 saja. Yang pertama, membaca Quran surat Atin ya. Membaca surat Atin dengan fasih dan baik berdasarkan ilmu tajwid. Yang kedua, mempraktekkan bacaan hukum sukun atau tanwin. Yang ketiga adalah menjelaskan pesan pokok surat Atin dengan baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Jadi ada 3 ya pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan hari ini. Baik, sebelumnya teman-teman ada yang ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Dan kita belajar tentang keragaman sebagai sunatullah ya. Jadi ada keragaman suku bangsa, agama, suku ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang surat Atin. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, ada yang tahu nggak apa arti surat Atin? Apa artinya buah tin. Kemudian coba surat Atin itu menceritakan tentang apa? Buah tin. Terus ada lagi nggak yang lain? Ceritakan tentang buah tin. Ada lagi kan buah zaitun ya. Nah, lanjut. Surat Atin itu diturunkan di mana? Makkah ya, makanya disebut surat Makkiyah. Oke, kita lanjut. Nah, nanti Bapak akan tampilkan ya apa namanya surat. Nah, ini suratnya ya, surat Atin. Ya, tapi sebelum kita belajar membaca Atin ada beberapa adab ya. Adab yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an. Salah satunya adalah kita harus berwudu ya, bersuci dulu sebelum kita membaca Al-Qur'an yang disunahkan untuk berwudu. Yang kedua adalah menghadap ke kiblat ya, kalau bisa menghadap ke kiblat. Yang ketiganya adalah suci ya, tempat kita, pakaian kita ya. Kemudian yang keempat adalah kita dibiasakan harus membaca ta'awuz terlebih dahulu ya, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Itu ya surat Atin. Sekarang Bapak baca teman-teman, ikutin ya satu ayat ya. Dari tahun ya. Dengerin dulu baru diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Oke, kasih tepuk jempol dong. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Coba ada yang bisa lagi nggak? Perwakilan. Ya, boleh kamu. Mulai dengarkan ya. Subhanallah. Coba kasih lagi tepuk jempol lagi. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Dan mudah-mudahan yang lain juga bisa ya membaca surat Atin ya. Nanti yang belum lancar di rumah dilatih lagi. Nah, ini adalah arti ya dari surat Atin ya. Bapak mau dibacakan coba dari kelompok 1, coba dibaca artinya. Nomor 1. Ya. Terus kelompok 2, lanjut. Ayat kedua aja dibaca. Nah, ayat ketiga lanjut. Kelompok 3. Ya, ayat ketiganya. Nah, ya kelompok 4 langsung baca ayat keempatnya. Silakan satu orang baca. Kamu aja boleh dibaca. Nah. Kita lanjut belajar ya, belajar ilmu tajwid atau hukum-hukum bacaan yang ada di surat Atin ya. Nanti tolong diperhatikan ya, karena nanti tiap kelompok akan bawa tanya ya. Kelompok 1 misal surat ayat 1, kelompok 2 ayat 2, ya kelompok 3 ayat 3, kelompok 4-nya ayat 4, ini ayat 5, 6, 7, mungkin sisanya kelompok 6 ya. Nah ini kalau perhatikan ya videonya. Nah perhatikan. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Kelompok kita mempelajari hukum tajwid yang ada di surat Atin. Kita akan belajar tentang hukum Ya, tajwid. mau tanya nih ya teman-teman ya. Kelompok 1 coba bacaan watini. Watini. Di situ ada alif lam. Sebut alif lam apa? Ya, dibaca tidak jelas ya alif lam samsiah. Jadi langsung ke ta. Watini. Kemudian di situ ada huruf ya sukun. Tin. Masuk apa? Mad apa? Ya, mad tobi'i dibaca berapa harkat? Mad tobi'i 2 harkat. Kemudian yang di belakangnya wazaitun. Nah, agak panjang disebut mad apa? Mad alif disukun. Berapa hukum bacaannya? Bisa 2 sampai 4 harokat. Oke, kelompok 2. Coba ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. Waktu apa tuh? Oh, sudah disebutnya. Disebut mad apa? Enggak. Wau sukun mad tobi'i ya, dibaca 2 harkat. Kemudian yang di belakangnya waktu risini. Nah ini itu apa? Itu mad apa? Nah mad alif disukun ya, yang di belakang itu dibiasakan mad alif disukun. Lanjut kelompok 3. Nah ayat ketiga berarti ya. Wahazal, hanya ada yang panjang. Ada apa disebut? Nah, iya 2 harkat ya. Wahazal baladil. Dilnya itu disebut alif lam apa? Bil. Nah, alif lam komaria karena dibaca jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kandungan ya, kandungan dari surat Atin ya. Jadi teman-teman nanti mencari kandungan dari surat Atin berdasarkan video yang Bapak tampilkan ya. Nanti tolong diperhatikan ya. Nah ini bagian dari
pencarian masalah ya. Nah, ini teman-teman disimak videonya, nanti sesuai kelompok ya. Jadi kelompok 1 dicari itu apa namanya kandungan di ayat 1, kelompok 2 apa kandungan di ayat 2, kelompok 3 seterusnya ya sampai ayat ke-8. Tapi di sini ada 7, ada berapa kelompok nih? 6. Enggak apa-apa, dari 6 aja ya. Ya, nanti tolong disimak videonya ya. Tolong disimak. Ya, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan Kelompok 1. Kelompok 1 mana ini ya? Kelompok 1 kandungannya apa dari ayat yang pertama? Ya, jadi menceritakan tentang buah tin dan buah zaitun ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa buah tin dan zaitun itu adanya di daerah Arab ya, daerah Arab. Nah, jadi dua buah ini banyak memberikan manfaat ya untuk manusia. Ya. Lanjut coba di ayat yang kedua, kelompok 2. Apa ayat kedua kandungannya? Tadi demi Bukit Sinai. Bukit Sinai itu ada di mana tadi? Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ya. Bukit Sinai ya. Di sana itu ada yang namanya Gunung Tur Sinai ya. Nah, Gunung Tur Sinai. Di mana di situ itu ada peristiwa bersejarah ketika Nabi Musa alaihissalam minta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi Allah menampakkan wujud dalam rupa cahaya sehingga Nabi Musa alaihissalam pingsan ternyata ya. Nah, di situ Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya coba ayat yang ketiga. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Coba mari semangat enggak? Coba tepuk semangat. Ya, alhamdulillah ya setiap kelompok sudah memaparkan ya namanya hasil dari melihat video tadi ya. Jadi kesimpulan bersamanya adalah ada 5 ya dari kandungan surat Al-Fatihah ya. Ini yang pertama coba tolong dibaca. Kelompok 1. Dibaca. Nah. Allah Subhanahu wa taala atas beberapa tempat yang memiliki sejarah dalam agama. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Ada apa namanya Bukit Sinai, ada Kota Mekah. Lanjutnya, ayat kedua, kelompok 2 dibaca. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk rupa yang paling sempurna. Kelompok 3 dibaca kandungannya. Nah, ini yang orang-orang yang tidak beriman, tidak melaksanakan amal soleh akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam memasangkan ayat dan terjemahan dari surat At-Tin ya. Ya, Bapak perhatikan ya. Kasih waktu 10 menit ya. Ya. Silakan nanti disilang ya. Disilang, dicari, dipasangkan ya atau dijodohkan ya. Dijodohkan. Sebelum ditutup ada pertanyaan ya? Saya ditanyakan tentang materi surat At-Tin. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Ya, alhamdulillah. Nanti teman-teman di rumah tolong dipelajari lagi ya bacaan surat At-Tinnya. Kemudian bacaan hukum tajwidnya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar apa tadi? Mempelajari bacaan surat At-Tin, kemudian mempelajari tajwidnya, kemudian mempelajari kandungan dari surat At-Tin. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Ya teman-teman, untuk di rumah nanti bisa
bisa memperbaiki lagi ya bacaan. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pekan depan nanti dilanjutkan ya. Pekan depan kita ada menulis surat Atin dan menghafal surat Atin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pembelajaran kali ini. Silakan kembali berdoa. Ya. Istaidu iqra'u